ketika orang itu dihukum, dia nggak hancur total kok. Biar Tuhan yang balas itu menyiratkan sebuah keberserahan atau ada dendam sebenarnya di balik kalimat tersebut? Pernah nggak Jo? Sakit hati sama seseorang terus bilang biar Tuhan yang balas. Oh, tadi kan kita udah cerita tuh berdua. Iya benar ya. Kan? Ada agaknya tuh gimana ya Sobat Rida? Kalimat biar Tuhan yang balas itu kan kelihatannya baik ya. Kelihatannya mengampuni. Iya, tapi nggak tahu lagi sih. Iya. Apakah itu bentuk dari sebuah keberserahan atau keinginan balas dendam tapi nggak bisa? Soalnya sering kali gini Pak, kita bilang biar Tuhan yang balas, tapi kita ngebayangin tuh, oh iya nanti Tuhan kasih kamu celaka gini. Saya udah dibikin sedih gini kan, wah Tuhan pasti punya cara. Sambil nyanyi gitu kan ya. Jadi hari ini kita bicara tentang apakah ada dendam di balik kalimat biar Tuhan yang balas. Hari ini bicara sama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto dari Pusat Kerohanian UK Petra. Betul. Kita akan ngobrol. Shalom Pastor Samuel. Halo. Halo Pak Samuel. Shalom Pak Nathan dan Pak Nathan juga. Terima kasih sudah join di Baterai Ida. Sama-sama, terima kasih. Gimana kabarnya Pastor Samuel? Baik. Puji Tuhan. Baik. Wow, puji Tuhan. Berharap juga duo Nathan baik-baik saja ya Pak. Iya betul. Saya semakin segar karena kemarin itu beli satenya Nathan. Saya padahal nggak minta dipromosiin loh. Lagi-lagi Jonathan itu baik banget ya. Saya tuh kalau enak emang saya promosiin memang. Puji Tuhan. Oh yes, mantap. Tinggal nunggu Pak Samuel. Kodenya jelas banget sih kodenya ini. Kita udah tektokan dari sebelum on air. Baik, Pak Samuel kita. Kenapa? Sudah di planning ternyata. Enggak. Guyon Master. Hari ini kita bicara tentang judulnya adalah apakah ada dendam di balik biar Tuhan yang balas. Ini kan juga sering diucapkan sama anak-anak Tuhan juga, Pastor. Ini bahasa umum sebenarnya, kalimat umum gitu ya. Biar Tuhan yang balas. Ntar ditambah lagi pembalasan adalah hak Tuhan gitu ya. Biar lebih berbobot dikasih ayat gitu biasanya ya. Tapi menurut Pastor Samuel, kalimat yang tadi kita bahas, biar Tuhan yang balas itu menyiratkan sebuah keberserahan atau ada dendam sebenarnya di balik kalimat tersebut? Ya, sebenarnya kalau ditanya apa yang ada di balik dari kalimat tersebut, ya harus ditanyakan kepada masing-masing individu ya. Karena memang ada orang yang ketika mengucapkannya, betul-betul menyadari akan kebenaran firman Tuhan bahwa ya yang adil itu cuma Tuhan. Yang bisa melihat keseluruhan itu hanya Dia, sehingga yang paling layak untuk memberikan upah di balik semua, atas semua tindakan itu hanya Tuhan. Nah, kalau memang itu yang menjadi dasar motivasi orang tersebut mengucapkan begitu ya, ya saya pikir berarti benar dan tulus dan murni ya. Tetapi ada juga sih orang yang marah gitu ya, dan kemarahannya itu dirohanikan supaya jangan terkesan bahwa bahwa dia sedang marah atau nanti dikatakan kamu orang Kristen kok marah sih gitu ya. Ya jadi kemarahannya itu dispiritualkan dengan cara mengutip-utip ayat, dengan cara menempelkan berbagai macam label-label yang kelihatannya rohani sih. Jadi bergantung kepada masing-masing pribadi. Setiap orang bisa memaknainya dengan berbeda-beda. Setuju. Kalau saya sih benar ya, karena ada orang yang benar-benar aduh, udahlah Tuhan yang adil lah, Tuhan yang ngatur semualah, pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi memang ada juga yang marah dengan elegan, marahnya pakai ayat. Tapi gimana kalau misalnya yang tadi kami contohkan, Pastor Samuel, yang bilang biar Tuhan yang balas, tapi kita ngebayangin, oh nanti Tuhan kasih celaka nih, dia kayak gini, setimpal nih sama yang saya rasakan. Kalau menurut Pastor Samuel, kalau motivasinya kayak gitu gimana tuh, Pastor? Iya, jadi kalau gambarannya seperti itu, saya sih lebih menduga dan mengira bahwa memang orang tersebut masih marah ya. Karena ketika kita betul-betul berkata biar Tuhan yang balas, mestinya respon kita itu adalah satu, memang mendoakan orang tersebut supaya kemudian bertobat. Karena ketika Tuhan itu membalas, Tuhan itu kan bukan cuma sekedar gini, kamu sudah bikin celaka anakku nih ya, jadi sekarang aku balas kamu, bukan itu sih. Tetapi sebenarnya lebih kepada mau pendisiplinan untuk mempertumbuhkan orang tersebut. Sehingga ketika kita betul-betul menyerahkan kepada Tuhan, ya kita itu mendoakan orang tersebut. Yang ekspresi yang keluar itu harusnya seperti itu gitu ya. Bukan membayang-bayangkan dan mengimajinasikan, wah Tuhan rasanya baik deh kalau Tuhan itu ya bikin lebih baik dia itu kecelakaan. Kalau bisa itu depannya truk, belakangnya truk, pinggirnya truk gitu ya. Wah digencet semuanya, wah rasanya tuh baru ada kepuasan tersendiri. Nah itu pasti itu pengaruh dosa lah ya. Itu bukan keberserahan, tapi justru itu seolah-olah kayak
berdoa dan memohon yang jahat bagi orang tersebut. Iya. Gitu. Dan itu sebuah hal yang nggak tepat. Waduh. Hati-hati ya. Wow, luar biasa nih ya. Jadi tergantung motivasi hati ya. Betul. Hati-hati apa yang diucapkan itu. Gitu ya, Pastor ya. Betul. Baik. Betul. Tapi saya mau tanya lagi, Pastor. Ya. Apakah gini, Pastor? Kalau misalnya kita berbuat kebaikan, Tuhan itu pasti akan balas juga kebaikan untuk kita. Bahkan sebaliknya juga. Kalau misalnya kita buat jahat, Tuhan pasti juga akan balas kepada kita. Apakah seperti itu karakter pribadi Tuhan kita? Soalnya ada juga yang bilang gini, Pastor. Iya. Dia udah buat sama saya, tapi kok kayaknya makin hari makin tambah kaya deh. Makin sehat, makin kaya, makin seneng gitu kan ya. Apalagi kita kaitkan dengan hukum tabur tuai misalnya. Iya. Apakah memang Tuhan itu karakternya membalas kebaikan, kalau udah baik ya dibalas baik, kalau orang jahat dibalas jahat, atau seperti apa, Pastor? Ya. Jadi sepanjang kita belajar kepada Alkitab ya, membaca Alkitab, kita akan mendapati bahwa memang Tuhan adalah Tuhan yang membalas segala sesuatu, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Tetapi pertanyaannya adalah membalas dengan bagaimana? Dia membalas Jadi ketika orang berbuat baik, ya dia akan berikan upahnya. Ketika orang berbuat jahat, ya dia akan berikan upahnya. Tetapi membalas yang seperti apa itu yang lebih penting. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan mendapati sebenarnya ketika di balik sebelum orang itu berbuat apapun, Tuhan itu sudah memberikan kasih terlebih dahulu. Itu pemaparan Alkitab yang jelas. Jadi tidak peduli orang itu nantinya berbuat apa, yang pertama-tama Tuhan lakukan kepada setiap orang adalah kebaikan. Karena dia adalah Tuhan yang maha baik. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik itu sifatnya yang umum ataupun yang sifatnya yang khusus. Nah, ketika orang tersebut sudah merasakan kebaikan Tuhan, orang tersebut meresponinya dengan cara seperti apa? Nah, itu gambaran Alkitab. Jadi ketika orang itu berbuat jahat, Alkitab mau memberitahu bahwa pertama kali sebenarnya tujuan perbuatan jahat orang tersebut bukan kepada sesamanya, tetapi kepada Tuhan. Jadi ini gambaran Alkitab. Jadi kalau kita disakiti oleh orang, jangan pernah membayangkan bahwa orang itu cuma menyakiti saya. Enggak. Sebenarnya orang itu pertama-tama menyakiti Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengasihi terlebih dahulu, Tuhan yang sudah memberikan cintanya dengan luar biasa, tapi justru dia meresponi dengan cara yang salah. Harusnya kan anugerah kebaikan Tuhan itu diresponi dengan cara ucapan syukur, bahkan menjadi saluran berkat buat yang lain, memberkati sesamanya, tapi justru dia menyakiti sesamanya, melawan sesamanya. Sehingga yang disakiti pertama-tama itu adalah Tuhan. Begitu. Nah, itu gambaran Alkitab yang membuat kita tahu bahwa kenapa sih kok pada akhirnya pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Karena dia yang disakiti. Kita ini cuma adalah korban sampingannya, begitu. Dengan menyakiti kita, maka sebenarnya dengan melukai kita, dengan melakukan yang buruk kepada kita, itu sebenarnya wujud pemberontakan orang tersebut kepada Tuhan. Sehingga pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan meresponi akan hal tersebut? Nah, Alkitab memberitahu bahwa Tuhan ketika kita berbuat yang baik, Tuhan memberikan yang baik bukan karena perbuatan kita, tapi karena memang Dia yang baik itu. Dan ketika kita meresponinya dengan kasih, ya Dia itu semakin mengasihi. Ibaratnya kayak orang pacaran lah. Kalau pacarnya itu menunjukkan cinta, bukankah pacarnya itu semakin cinta gitu loh. Sehingga kemudian ketika semakin cinta, ya semakin memberikan lagi. Dan ketika mendapatkan memberikan lagi, yang awalnya sudah memberi, pingin lagi memberi lagi. Nah, ini merupakan sebuah relasi kasih. Dan itu yang terjadi harusnya antara Tuhan dan setiap kita umat-umat yang sudah ditebus oleh Dia. Nah, sekarang kan kita berbicara di aspek yang kedua nih, yaitu kalau orangnya ini berbuat jahat, orangnya berbuat dosa, orangnya berbuat salah. Apa yang Tuhan lakukan? Ya Tuhan akan tegakkan kebenaran dan keadilan. Tuhan akan membalaskan akan segala perbuatan salahnya dia. Akan dosanya dia itu akan ditegur oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan dosa sekalipun. Tidak pernah. Tuhan akan menghukum, Tuhan akan memberikan yang setimpal, tetapi yang menjadi penekanan Alkitab, semua yang Tuhan berikan itu adalah bertujuan untuk menolong orang tersebut bertobat, mengerti kesalahan, dan kemudian mau berbalik kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Sehingga bukan untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memulihkan orang tersebut. Ada hukuman enggak? Ada hukuman. Tetapi sekali lagi, goal akhirnya adalah untuk pemulihan, pertobatan orang tersebut. Nah, bagaimana kalau selama ini kita nggak melihat akan hal tersebut? Nah, ini problem yang berbeda. Karena kalau kita nggak melihat,
belum tentu Tuhan tidak bekerja. Karena kan yang kita lihat itu yang di permukaan kan. Contohnya nih, saya lihat Pak Nathan ini kan dua-duanya baik, sehat, sukacita, dari tadi ketawa-ketawa terus gitu kan ya. Nah, kan nggak tahu apakah betul-betul hidupnya sedang penuh dengan sukacita, atau jangan-jangan ada sebuah masalah yang ya saya nggak bisa katakan, apalagi ini kan sedang on air. Masa sih saya cerita tentang pergumulan saya, sehingga mau nggak mau saya tutupi. Tapi saya nggak melihat itu, sehingga yang saya lihat, oh lagi sukacita nih, oh lagi baik-baik nih, oh lagi banyak berkat nih. Misalnya seperti itu. Kita nggak melihat secara total kehidupan orang tersebut. Bisa jadi ketika Tuhan tidak membalaskannya itu seperti yang kita bayangkan, oh kalau dia sudah menjahati saya, merugikan saya, ya mestinya dia bangkrut dong. Bisa jadi dia tetap kaya kok. Bisa jadi dia tetap makmur kok, tetapi tidak pernah ada kepuasan dan sukacita karena apa? Ada tuntutan hati nurani yang dia nggak pernah bisa tinggalkan. Kayaknya semakin bertambah, tapi ya malam nggak bisa tidur. Kita mungkin nggak bisa tidur karena memikirkan kok nggak dibalas-balas gitu ya. Nah dia nggak bisa tidur karena ya dia merasa ada perbuatan yang salah, ada guilty feeling yang terjadi. Itu bisa ya, itu bisa. Dan artinya tidak selalu, karena ada orang juga yang sudah kepekaannya ditumpulkan demikian rupa karena terbiasa, ya dia nggak merasakan itu lagi. Gitu. Tapi pasti akan ada tuntutan pembalasan keadilan Tuhan bagi hidup orang tersebut. Di dalam wujud yang beraneka ragam, karena Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif, dan kita tidak pernah bisa menebak satu orang itu seperti apa hukumannya, atau balasannya seperti apa. Tapi yang perlu diingat, Tuhan melakukan semua itu untuk menuntut orang tersebut kembali datang dan bertobat kepada Dia. Luar biasa ya. Ini loh yang harusnya kita mengerti sama-sama ya Sobat Rida. Kadang-kadang kita pengen Tuhan membalas itu dengan motivasi, kalau kita ya hancur nih, supaya dia tuh hancur, padahal nggak pernah. Tuhan bekerja untuk supaya kita ini bisa ngerti dan bertobat akhirnya gitu ya. Betul. Dan kalau ngobrol soal tadi, nggak mungkin kan on air mengeluarkan kesedihan. Cerita saya aja, keluarkan sekarang Pak, luka hati saya. Silakan. Tidak dong. Silakan. Enggak dong, guyon ya Sobat Rida. Tidak ada luka hati ya. Kepikiran ada. Oke, Nathan mah kepikiran terus. Kepikiran yang di rumah soalnya. Oh iya. Ada yang harus saya bakar. Oke, baik. Sate ya. Bukan rumah atau bukan siapa-siapa. Sate. Please. Mengerti Sobat Rida ya. Anda bisa langsung kalau misalnya Anda pengen dengerin tadi ya penjelasannya Pastor Samuel. Waduh, saya kelewatan lagi catatnya. Anda bisa langsung kunjungi YouTube. Supaya Anda bisa langsung rewind, bisa diklik-klik gitu ya. Supaya Anda bisa catat poin-poinnya dan bisa jadi berkat. Oke, Pastor. Ini pertanyaan yang juga sering kita tanyakan dan kita alami juga. Ketika muncul nih kalimat biar Tuhan yang balas, tapi itu bikin anak-anak Tuhan gitu ya tidak mau berurusan dengan hukum pidana maupun perdata gitu ya. Jadi misalnya ada orang salah, ya sudahlah biar Tuhan yang padahal balas. Udah harus masuk jalur hukum tuh. Padahal kalau kita lihat benar bisa langsung kena konsekuensi yang ada di dunia gitu ya. Tapi mungkin dengan pikiran kita kan Tuhan Maha Adil. Ya kan, biar Tuhan yang balas lah. Nah kalau seperti itu kondisinya gimana, Pastor? Ya, saya sangat memaklumi pertama-tama ya, memaklumi tindakan-tindakan seperti itu bukan diambil karena faktor teologis biasanya, bukan karena percaya kepada Tuhan yang nanti membalas dan pembalasannya jauh lebih adil dan pembalasannya jauh lebih benar dan pasti bisa mempertobatkan orang, pasti bukan itu alasannya. Saya menyadari orang-orang yang biasanya enggan berurusan dengan hukum, itu biasanya punya trauma-trauma tertentu dengan pihak-pihak yang berwajib. Gitu. Bisa jadi selama ini dia sendiri atau orang di sekitarnya atau bahkan dia mendengar cerita dari entah orang-orang yang di mana gitu ya, yang menunjukkan bahwa ketidakadilan hukum yang ada yang sempat dialami itu membuat dia merasa bahwa nanti kalau saya berurusan jadinya lebih panjang deh, jadinya lebih repot. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan kita itu ruginya berapa, nanti untuk menuntaskan ini kita harus mengeluarkan uang yang jauh lebih besar daripada yang kita hilang di awal begitu. Sehingga ketakutan dan stigma tentang buruknya hukum itu seringkali membuat kita tuh malas berurusan dengan hukum. Nah, ketika sudah malas, nah kemudian sekali lagi yang tadi saya katakan, ya suka dirohanikan kan, supaya terkesan jangan sampai alasannya cuma sekedar duniawi ya, supaya ada alasan yang lebih berbobot, pakai Tuhan lah, nanti Tuhan yang balas lah. Sebenarnya bukan itu, pasti alasannya adalah karena
pengalaman-pengalaman traumatis dan buruk terkait dengan kondisi ketidakadilan yang terjadi bahkan ketika sudah masuk di dalam lembaga yang harusnya menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, cuman dengan kondisi adanya kehancuran atau kerusakan di dalam lembaga hukum, bukan berarti kita bisa angkat tangan dan berkata ya sudah, tidak perlu ditegakkan dan tidak perlu kemudian kita bahas ini ke dalam ranah tersebut. Enggak, itu salah. Justru kalau memang kondisinya adalah pihak-pihak yang berwajib itu tidak melakukan, tugas kita adalah mendorong supaya dia mengerjakan dan melakukan. Karena untuk itulah lembaga itu ada. Untuk itulah keadilan itu harus ditegakkan. Sehingga kalau kita, apalagi kalau kita bicara dalam skop yang lebih luas ya, kenapa orang Kristen perlu sih terlibat di dalam hukum, terlibat di dalam politik, terlibat di dalam sosial dan budaya? Karena memang ini semua perlu ditebus. Semua ini rusak, semua ini sudah dipengaruhi oleh dosa. Sehingga kalau ada lembaga, contoh sebut saja hari ini, lembaga hukum yang tidak menegakkan kebenaran dan keadilan, ya ini perlu direformasi. Bukan kita kemudian membiarkan, kalau kita itu berkata, ya nanti biar Tuhan yang balas, itu kan ya kita tidak ngapa-ngapain di dunia, dan kita seolah-olah juga membiarkan ada kerusakan yang terjadi, nggak boleh. Ya kita harus suarakan, ini yang harus ditegakkan, ini harus diluruskan, ini yang harus dibenarkan. Apalagi kalau sudah masuk di dalam betul-betul bisa dikasuskan ya, baik itu perdata ataupun pidana, itu kan ada aturan-aturannya. Ya kita perlu untuk kemudian menegakkan hal tersebut. Kita perlu mencari bantuan, kita perlu berkonsultasi. Maka itu saya juga percaya ada anak-anak Tuhan yang punya pelayanan untuk memberikan bantuan layanan hukum. Baik itu sifatnya konsultasi, bahkan sampai eksekusi. Betul-betul membantu untuk dalam tahap peradilan dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan beberapa rekan itu memang betul-betul tidak menuntut uang. Betul-betul rela untuk melayani. Gitu. Nah, saya pikir ini merupakan sebuah solusi yang baik. Solusi yang kemudian bisa menolong orang itu untuk, ayo berani mengatakan yang benar. Berani menegakkan keadilan. Kalau memang orang itu salah dan patut dihukum, tidak apa-apa. Orang itu memang patut dihukum. Dan kita percaya ketika orang itu dihukum, dia nggak hancur total kok. Berapa banyak orang itu setelah dihukum, dia betul-betul bertobat. Banyak kasus kan, misalnya contoh, terjerat kasus tertentu, masuk penjara, bertobat di penjara. Bahkan yang misalnya narkobaan gitu ya, kemudian dimasukkan penjara, direhabilitasi, pulih jadi hamba Tuhan. Berapa banyak kasus seperti itu. Sehingga kita melihat ketika orang itu mendapatkan hukuman dari negara, maka itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Mungkin bagi kita atau bagi orang yang mengalami itu terkesan buruk. Tetapi sebenarnya bisa jadi itu merupakan proses pertumbuhan yang sedang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Tetapi kalau dikatakan ada loh orang yang dimasukkan penjara juga keluar enggak jadi lebih baik kok. Jadinya juga bisa lebih jahat dan lebih buruk. Ya, dengan kegagalan orang itu belajar, bukan berarti penegakan hukum itu gagal. Orang itu yang gagal belajar. Dia sudah dihukum, dia sudah didisiplin, dia sudah diajar, tapi dia nggak mau belajar. Sehingga kesalahannya tidak boleh ditimpakan kepada konstitusinya atau lembaganya. Ya kesalahan itu adalah kesalahan pribadi. Yang saya percaya kalau satu kali tidak bisa, mungkin ada dua kali. Dua kali tidak bisa, ada tiga kali, dan seterusnya. Dan percayalah Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang tidak akan membiarkan satu orang pun kok. Allah itu pasti akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan kalau memang betul-betul orang itu jahat sampai pada akhirnya, ya bukankah kita percaya bahwa nanti di dalam alam yang lain, ketika kita sudah berjumpa muka dengan Tuhan, disitulah kebenaran akan ditegakkan. Dan itu pasti benar sebenar-benarnya, adil seadil-adilnya. Tidak ada lagi sedikit pun celah untuk kemudian kesalahan menilai atau menghakimi. Karena yang menilai, hakim yang mengadili itu melihat jauh kedalaman hati. Sehingga kebenaran dan keadilan pasti ditegakkan. Entah saat ini, di dunia sekarang. Kenapa kok saya katakan entah saat ini di dunia sekarang? Karena memang bisa jadi hukum kita yang terbatas itu bisa diakali sedemikian rupa. Sampai orang itu lepas. Tetapi dia tidak akan pernah lepas dari hukumnya Tuhan. Tetapi saya juga percaya Tuhan memakai seluruh lembaga hukum yang ada untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya. Sehingga walaupun terbatas, tetapi Tuhan bisa memakai akan lembaga tersebut. Kalau lembaga dipakai berarti ada orang-orang yang di dalamnya. Dan itu berarti merupakan panggilan setiap orang yang ada di dalamnya harus tunduk dan takut akan kebenaran
Tuhan, sehingga bisa menegakkan akan keadilan Tuhan tersebut. Biasa. Baik. Ada yang dihukum, ada yang bertobat, ada yang dihukum tidak bertobat, ada yang dihukum keluar kasih kalung bunga. Iya, masuk TV. Masuk TV. Siapa itu? Ayo. Jonathan nembaknya begitu. Sebutkan di bawah ini ya, di kolom komentar. Gak usah ya? Oke, saya mau ngomong gitu tadi ya. Kalau artis kan masuk TV ya. Oh, sama dong ya. Sama dong. Iya, kita sama, betul. Pastor, tapi satu pertanyaan lagi deh, Pastor. Sebelum kita masuk ke kesimpulan. Tapi kan kalau misalnya kita, oke deh, saya ambil jalur yang tadi Pastor bilang gitu ya. Oke deh, saya mau tegakkan gitu loh. Saya mau manfaatkan apa yang sudah ada di negara saya, yaitu hukum yang sudah ada. Tapi nanti ada orang yang bilang, kan apakah itu bukan masuk pada tindakan tidak mengampuni, Pastor? Nah ini kan juga menarik ya. Nah kan harus ngampuni, nggak usah lah dilanjut-lanjutin. Kalau misalnya ada saran seperti itu dari orang lain gitu ya, mungkin kitanya sih nggak punya pikiran ke sana, tapi ngampuni dong, udahlah, nggak usah dilanjutin lagi. Nah kalau seperti itu gimana, Peter? Dihadapkan pada ini dilaporin, tapi ada orang yang bilang jangan, ngampuni aja. Apakah bisa ada jalan tengahnya, Pastor? Iya, pasti orang yang mengatakan bahwa kalau diampuni itu tidak perlu diproses di dalam hukum, itu punya konsep pengampunan yang salah. Karena kalau kita belajar proses pengampunannya Tuhan itu diberikan sejalan dengan pertobatan. Sehingga kalau kita membaca itu pertobatan, bagaimana orang itu bisa bertobat kalau dia tidak ditegur? Bagaimana orang itu bisa bertobat kalau dia tidak dinyatakan bersalah dan dia tidak menerima konsekuensinya dan dia tidak dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran atas kesalahannya dia tersebut. Sehingga kalau dikatakan mengampuni itu berarti tidak memproses, salah. Memproses itu harus. Mengampuni itu tetap wajib. Jadi bisa enggak kita mengampuni sambil memproses? Bisa. Kita mengampuni artinya apa? Ya kita memberikan kasih kita bagi orang tersebut. Kita memberikan keadilan kita bagi orang tersebut. Itu merupakan wujud pengampunan. Jadi ketika kita proses, kita berharap bahwa saya berharap ketika kamu diproses, kamu dinyatakan vonis bersalah, kamu belajar. Maka respon yang tadi saya ceritakan, kita juga turut mendoakan orang tersebut. Mendoakan supaya proses ini dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan. Karena kita juga melihat banyak proses yang terjadi, orang tidak belajar kok. Nah kita berharap melalui proses ini, Tuhan mengubahkan hidup orang tersebut. Nah itu tanda pengampunan. Itu tanda pengampunan. Sehingga dalam hal ini tidak perlu dipertentangkan kedua-duanya ya. Jadi memproses hukum kalau memang itu sebuah hal yang memang sudah harus dinyatakan salah. Bagian kita harus menyatakan hal tersebut. Kalau kita mengabaikan tersebut berarti kita sedang meremehkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Nah kita harus menegakkan kebenaran, kita harus menegakkan keadilan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, maka proses yang benar dan adil itu harus berjalan. Sambil kita tetap memberikan kasih, contohnya misalnya, ketika orang tersebut sudah belajar, misalnya masuk ke sebuah proses pendisiplinan tertentu lah, kemudian dia bertobat, maka ketika dia keluar, ya kita perlu untuk kemudian memberikan dia kesempatan. Itu tanda kasih kita. Setelah dia melalui proses, dia lepas, ya kita berikan tanda kasih kita dengan memberikan dia kesempatan. Mempercayai kembali, belajar untuk kemudian membuka peluang-peluang untuk dia bisa lebih maju lagi di dalam kehidupan. Nah saya pikir itu tanda pengampunan sih, tanda kasihnya di situ. Ya, baik. Seperti itu ya. Sudah clear ya Sobat Raida. Kita masih ngobrol bersama Pastor Samuel Sugiarto bicara tentang apakah ada dendam di balik biar Tuhan yang balas. Kesimpulan deh. Untuk kesimpulannya. Pastor Samuel. Oke. Kesimpulannya begini rekan-rekan, ketika kita berbicara tentang luka hati, kesalahan yang orang perbuat kepada kita, yang menimbulkan kerugian, baik itu kerugian secara emosional, bahkan kerugian-kerugian yang sifatnya secara material, maka firman Tuhan mengajar kita untuk mengingat bahwa pertama-tama ketika orang itu bersalah kepada kita, orang itu bersalah kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan yang sudah mengasihi dia, Tuhan yang sudah melimpahkan berkat, tapi justru dia menggunakan semua berkat dan anugerah itu untuk menentang Tuhan. Sehingga kita perlu sadar bahwa yang terluka bukan cuma kita. Yang terluka itu sebenarnya Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi demikian rupa
bagi orang tersebut. Sehingga ketika kita sadar bahwa Tuhanlah itu pribadi yang terluka, tetapi toh dia juga selama ini mau menyatakan kasih-Nya tetap kepada orang tersebut, maka kita wajib untuk juga memberikan kasih kita. Kasih yang diwujudkan melalui apa? Satu, diwujudkan melalui tindakan mengampuni orang tersebut. Kita tidak menyimpan dendam lagi, kita betul-betul tidak lagi kemudian memikirkan hal yang jahat bagi orang tersebut. Kasih itu diwujudkan dengan cara apa? Mau memberikan pendisiplinan tersebut bagi orang tersebut, bagi orang yang bersalah. Bisa jadi itu sifatnya adalah konteks kalau di dalam gereja ya kita di dalam lingkup gerejawi karena ada hukum-hukum gereja juga. Tapi kalau itu sudah masuk ke dalam ranah hukum negara, ya mari kita proses. Dengan satu tujuan bukan membalaskan, tapi untuk melatih orang tersebut, mendidik orang tersebut di dalam kebenaran. Dan setelah orang tersebut melalui proses dan bertobat, maka kasih itu juga perlu kita berikan dengan cara memberikan kesempatan kedua. Sebagaimana Kristus Yesus Allah kita senantiasa memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Kita gagal, kita minta ampun, kita minta kesempatan dan Tuhan berikan. Demikian juga kasih itu perlu kita berikan juga kepada sesama kita. Sehingga biarlah dengan semua hal ini, dosa, kesalahan itu bisa kemudian ditutupi dengan kasih. Sebagaimana ayat Alkitab mengatakan kasih menutupi banyak kesalahan. Yes, baik. Seperti itu ditutupi ya, bukan ditutup-tutupi. Wow, luar biasa. Kita hari ini bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto dan sudah ada di penghujung obrolan kita nih Sobat Raida. Semoga Anda dapat sesuatu ya, gitu ya dari obrolan kita hari ini. Narasumber kami Pastor Samuel ada Instagramnya, jadi jangan lupa di posting, jangan lupa di follow ya. Nanti kalau pas lagi tangkap satu statement yang bagus, direkam terus di mention, ya boleh, ditaruh di story-nya. Boleh. Instagramnya di mana Ju? Instagramnya Anda bisa follow ya di S4M4JC. Gampang ya. Saya tadi nyari hampir susah ya, hampir gak ketemu. S4M4JC. Mirip sama pimpinan kita, namanya G1D30M. Oh nggak tahu saya nggak tahu. Bahaya lupa. S4M4JC Sobat Raida, silakan di follow di situ ya. Pastor Samuel, kita seru sekali ngobrol di hari ini ya. Semoga ini boleh jadi pembelajaran buat kita semua, boleh pendengar juga diberkati oleh sharing kita hari ini. Statement Pastor Samuel juga boleh kita pelajari. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.